Produk daripada politik adalah program dan kebijakan yang tentunya bisa seperti pisau, bila manfaat maka baik, dan bila merugikan akan berdampak tidak baik terhadap masyarakat kita. Kebijakan biasanya memang menjadi karya daripada politisi, pejabat, dan para pemegang kekuasaan. Legasi apa yang ingin ditinggalkan ketika selesai menjabat. Dan ini kita lihat juga ada model-model kebijakan saat ini rata-rata menurut opini saya itu belum menyentuh kepada substansi ya, entah dalam implementasinya atau entah dalam perencanaannya atau pengawasannya. Itu mungkin berbagai macam kendala bisa terjadi di lapangan. Tapi poinnya adalah yang pertama, masih adanya kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Maksudnya adalah kebijakan seharusnya dibuat itu untuk mesejahterakan masyarakat, diutamakan memang menyentuh secara langsung terhadap kehidupan masyarakat kita. Tapi sangat disayangkan memang kebijakan-kebijakan itu sifatnya tidak langsung dan jangka menengah panjang. Tapi kita mengharapkan justru adalah jangka pendek ini kita bisa menyelesaikan banyak permasalahan soal kesejahteraan, kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita. Poin yang kedua, kebijakan-kebijakan ini juga dirasa memang tidak berdampak tadi ya, tidak berdampak langsung, dan itu seperti infrastruktur memang itu menengah panjang akan berguna, tetapi untuk jangka pendek sekali lagi kita tekankan ini bukan soal daya saing bangsa terhadap negara lain di dunia, tapi ini soal prioritas kebutuhan utama yang memang masyarakat kita butuhkan terlebih dahulu untuk segera ditangani, segera dilayani. Dan itu saya pikir langkah paling tepat untuk saat ini ke depannya ya, 4 tahun kemudian. Nah, yang poin ketiga adalah bagaimana kebijakan itu rata-rata yang ditelurkan itu tidak efektif, kemudian juga tidak tepat sasaran dan tidak tepat guna. Jadi kebijakan seharusnya berbasis kepada masyarakat, berbasis kepada keluarga, berbasis kepada kemanusiaan, dan itu lebih menyentuh langsung kepada publik atau masyarakat kecil terutama. Bila mana kita hanya mengeluarkan sebuah kebijakan yang sifatnya tidak substansif tapi hanya normatif, hanya untuk menghabiskan anggaran, hanya untuk penyerapan anggaran gitu kan, nah, itu juga malah menjadi jurang sehingga memperkuat ketimpangan sosial dan ketidakmerataan terhadap kesejahteraan. Poin keempat adalah kebijakan ini masih dikendalikan oleh subjektivitas daripada pemimpin kita gitu. Jadi subjektivitas ini mengalahkan objektivitas terhadap kebutuhan masyarakat kecil, sehingga tidak sampai apa yang diinginkan oleh masyarakat tidak dipenuhi oleh pemerintah kita secara keseluruhan. Dan ini yang menjadi poinnya, ada degradasi prosedural yang memang secara sistematis itu hilang gitu. Yang terakhir adalah kebijakannya ini masih populis gitu, tidak berani untuk mengambil kebijakan yang radikal untuk bisa mesejahterakan masyarakat, terutama dalam menghapus kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Itu adalah poin pertama dan utama menurut saya yang harus segera dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran dalam hal memperbaiki model kebijakan, memperbaiki prioritas-prioritas yang harus diutamakan, dan itu mungkin akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dewasa ini.